Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dosen yang saya hormati, perkenalkan, nama saya Muhammad Akil Nail Autor. Bisa dipanggil Akil. Saya dari Fakultas Kesehatan, Program Studi Kesehatan Masyarakat. Saya berasal dari Jawa Tengah. Membahas new normal pada masa pandemi COVID-19 sekarang, maka tidak lepas dari kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan. Jika ingin COVID-19 ini segera sirna dari kehidupan kita, maka patuh terhadap protokol kesehatan adalah sebuah keniscayaan. Hal ini berlaku umum untuk seluruh masyarakat Indonesia, termasuk saya pribadi. Kepatuhan kita terhadap protokol kesehatan di masa pandemi ini tidak lepas dari kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 59 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum. Shadaqallahul azim, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Karena ulil amri atau pemimpin kita adalah pemerintah, maka wajib hukumnya bagi kita untuk mengikuti aturan-aturan pemerintah selama aturan itu tidak bertentangan dengan syariat agama Islam. Oleh karenanya, selama COVID-19 masih mewabah, maka penerapan 3M harus tetap dilaksanakan. 1. Memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan. Yang ketiga, menjaga jarak adalah wajib. Jika tidak mengikuti protokol kesehatan, maka akan mencelakakan diri sendiri dan orang lain. Hal ini sejalan dengan hadis Nabi la dororo wala diroro, yang artinya tidak boleh membahayakan diri sendiri dan membahayakan orang lain. Mari bersama-sama membantu pemerintah untuk memutus mata rantai perkembangan COVID-19 ini, sehingga kita kembali kepada kehidupan yang normal, bahagia dan nyaman. Akhirnya, masker saya menyelamatkan saya, masker kamu menyelamatkan kamu, masker kita menyelamatkan kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya sekarang berada di depan rumah Bapak Kiai Muhammad Nambahan Ulun SPD MPD. Beliau sebagai salah satu tokoh masyarakat dan tokoh agama di Desa Jatimulia ini. Beliau adalah ketua takmir dari Masjid Jami Al-Muttaqi di Desa Jatimulia. Untuk selanjutnya kita akan mewawancarai bersama Bapak Muhammad Nambahan Ulun. Yuk ikuti keseruannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan duduk. Ada apa malam-malam? Saya ada tugas dari kampus untuk mewawancarai Bapak di pandemi new normal ini. Sebelumnya saya meminta maaf kepada Bapak karena kehadiran saya di malam hari dapat mengganggu waktunya Bapak. Enggak apa-apa. Ini kebetulan waktunya kosong, longgar, ya enggak apa-apa. Nah, saya Muhammad Akil Autor, saya dari Fakultas Kesehatan Masyarakat. Saya ada tugas untuk mewawancarai Bapak. Yang saya tanyakan pada Bapak yang pertama,
bagaimana pandangan Bapak terhadap kehidupan new normal di masa pandemi ini? Sebelumnya memang dengan adanya COVID-19 ini telah merubah tatanan kehidupan masyarakat, baik di bidang keagamaan ataupun yang lain, sehingga dengan durasi yang hampir 1 tahun ini adanya corona di Indonesia ini, masyarakat saya melihat lelah, jenuh, sehingga artinya apa-apa yang disampaikan pemerintah itu terasa tidak didengarkan. Nah, kemudian dengan lamanya waktu itu, bagaimana kita bisa berkolaborasi dengan COVID-19 itu, akhirnya oleh pemerintah bagaimana untuk menerapkan yang namanya new normal atau kehidupan normal, kehidupan baru, hidup bersama corona. Oh gitu ya Pak. Iya. Nah, Bapak kan sebagai tokoh masyarakat atau tokoh agama di Desa Jatimulyo, lalu bagaimana penerapan new normal di masjid yang Bapak pimpin? Iya, terima kasih. Kebetulan di kepengurusan Takmir Masjid Jami Al-Muttaqin, saya dipercaya untuk menjadi ketuanya. Kemudian kaitannya dengan new normal di masjid, langkah yang saya lakukan yang pertama adalah bagaimana menyamakan visi dan misi, menyamakan persepsi dari seluruh pengurus. Jadi artinya apa? Kaitannya dengan protokol kesehatan yang harus dipenuhi di masjid dan sebagainya, ini kita menyamakan persepsi. Kemudian setelah persepsi dari para pengurus ini sama, baru kita sosialisasikan ke jamaah, ke masyarakat. Ya tentunya pada hari Jumat dengan jumlah jamaah yang tentunya lebih banyak, karena pada saat sholat Jumat sebelumnya kita berikan sosialisasi kaitannya dengan new normal di masjid. Itu Mas Akil. Lalu bagaimana Bapak mengajak masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan? Nah, ini tentunya tidak mudah. Tidak semudah orang membalik telapak tangan. Karena apa? Karena tadi saya sampaikan, karena durasi yang sekian lama, hampir 1 tahun. Nah, hampir 1 tahun itu. Jadi saya melihat ada kejenuhan di masyarakat. Tetapi saya tidak pernah lelah untuk mengingatkan masyarakat kaitannya dengan kehidupan baru di masjid. Nah, oleh karenanya saya atau pengurus takmir masjid ini mengajak masyarakat atau mengajak jamaah paling tidak untuk mematuhi protokol kesehatan yang diinstruksikan oleh pemerintah. Paling tidak mematuhi 3M. Yang pertama, memakai masker. Jadi memakai masker ini sebuah keharusan. Makanya kami buat di masjid itu ada banner yang bertuliskan kawasan wajib memakai masker. Nah, ini dalam artian untuk paling tidak kita patuh terhadap instruksi pemerintah. Bahkan pengurus takmir masjid ini sudah 2 kali untuk memberikan masker kepada jamaah Jumat, sampai di angka berapa tuh ya, hampir 600-an itu, hampir 600-an masker kita berikan. Itu dalam rangka itu. Yang kedua adalah mencuci tangan. Nah, dalam upaya mencuci tangan ini, ya pengurus takmir ini buat tempat-tempat untuk air yang mengalir. Nah, keran-keran itu kemudian kita kasih juga sabun sebagai pencuci tangan.
Nah, kecuali keran-keran itu untuk mencuci tangan, kami pun juga menyediakan di masjid ada kalau tidak sekitar berapa ya? Ada 8 dispenser dinding yang yang itu gunanya untuk apa? Untuk hand sanitizer. Hand sanitizer itu kita pasang di tiap titik di teras masjid itu. Jadi ini kita berikan apa? Untuk memberikan kenyamanan ke masyarakat. Jadi bahwa masyarakat masuk ke dalam masjid, kemudian di tangan atau pakai hand sanitizer, pakai masker ini ada rasa nyaman. Nah, kemudian yang ketiga menjaga jarak. Yang ketiga menjaga jarak. Alhamdulillah sampai saat ini mulai ada pandemi itu ada corona itu terkonfirmasi itu kan bulan akhir bulan Maret itu sampai sekarang alhamdulillah kita buat jarak untuk sholat itu. Kalau biasanya pepet-pepetan ya, tetapi sekarang kita buat jarak ya 1 meter. Jadi antar jamaah itu 1 meter. Jadi ini pun juga kecuali untuk mengikuti instruksi pemerintah dan juga paling tidak untuk memberikan rasa aman dan rasa nyaman terhadap jamaah. Itu Mas Akil. Nah, apakah Bapak ada cara untuk membantu pemerintah dalam memutus mata rantai perkembangan virus COVID-19 ini? Itu kecuali yang tadi saya sebutkan tadi, kita mempersiapkan segala hal yang berkaitan dengan protokol kesehatan. Bahkan kami juga ada termogan. Nah, itu juga untuk deteksi suhu jamaah Jumat itu, khususnya jamaah Jumat. Jadi yang ada di angka 37,5 kita berikan tempat khusus untuk mereka yang ada di angka itu. Nah, kemudian untuk tadi ya, untuk membantu pemerintah, kecuali kita mempersiapkan infrastruktur untuk protokol kesehatan, kami juga menginstruksikan kepada seluruh khotib utamanya untuk apa? Untuk menyelipkan kalimat-kalimat kaitannya dengan ikut protokol kesehatan dan sebagainya. Kecuali itu ikhtiar yang batiniah, alhamdulillah sampai saat ini baik di sholat maktubah atau sholat Jumat kita selalu imam kita instruksikan untuk melaksanakan qunut nazilah. Iya, berdoa bersama. Kemudian ketika malam Jumat kita adakan untuk membaca sholawat tibil qulub. Kaitannya biar ya itu tadi ada usaha, ada permintaan kita kepada Allah agar virus COVID-19 ini benar-benar diangkat oleh Allah. Yang terakhir buat Bapak, adakah pesan-pesan untuk saya selaku mahasiswa, Pak? Ada. Jadi paling tidak gini, Mas Akil, tolong nanti disampaikan kepada teman-teman ya, teman-teman, karena panjenengan ini adalah merupakan penerus dari generasi tua yang tentunya besok akan istilahnya akan menggantikan posisi orang-orang tua, posisi pemimpin. Nah, paling tidak kabarkan kepada teman-teman, jadilah sebagai pelopor garda terdepan ya di dalam penanggulangan COVID-19 ini. Paling tidak dengan memberikan keteladanan di masyarakat, mematuhi protokol kesehatan, mengikuti 3M, memberikan contoh di masyarakat, sehingga dengan keteladanan yang panjenengan buat itu nanti masyarakat, paling tidak masyarakat keluarga akan ikut, lingkungan akan ikut, kemudian masyarakat secara makro akan mengikuti panjenengan dan tentunya teman-teman sampean gitu, Mas Akil. Ya, gitu Pak, terima kasih. Gitu aja. Nggak diminum, Masya Allah, lupa. Ini diminum. Nggak usah Pak, terima kasih. Oh gitu ya, Masya Allah, maaf sampai lupa untuk ngasih minuman ya. Maaf, sudah mengganggu waktunya Bapak kepada saya. Saya terima kasih juga atas kehadiran Mas Akil untuk peduli terhadap memutus mata rantai COVID-19 ini. Nah, seterusnya saya mau langsung pulang. lihat. Ya, gitu ya. Oke, terima kasih.
Oke ya. Ya. Alhamdulillah. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.